Orang yang bahagia adalah orang yang sanggup melupakan seluruh kesalahan orang lain yang pernah diperbuat kepadanya. Makanya syaratnya bukan sekedar memaafkan. Karena banyak orang pakai syarat-syarat. Lah dan maafkan yo, tapi ndak kaden lupuan. Nah, panjang itu mah. Alun salah saya lah tidak. Ada kata kasa. Ada kata malui. Bagaimana supaya bisa mulus? Tuntaskan dua-duanya. Sudah maafkan, lupakan. Mencari orang yang tidak pernah salah tidak mungkin. Mencari manusia yang sempurna mustahil. Selama gading masih ada retaknya. Kalau tidak gading tidak retak, tidak mungkin itu. Kalau gading pasti ada retaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak dan Ibu kaum muslimin jemaah salat zuhur yang dirahmati Allah, kita sudah berada pada hari pertama di bulan suci Ramadan tahun 1442 Hijriah. Ibarat berjalan, kita baru mulai melangkah. Jalanan kita masih panjang yang harus kita sampai ke tujuan. Oleh karena itu, di awal Ramadan pada tahun ini, paling tidak kita kuatkan niat, kita bulatkan tekad, kita tumbuhkan semangat, pasang niat untuk menjadikan Ramadan tahun ini yang terbaik dari seluruh Ramadan yang pernah kita lewati dalam hidup kita. Belum tentu ada jaminan kalau Ramadan tahun depan kita masih diberikan umur panjang. Belum ada jaminan Ramadan tahun depan kita masih diberikan kesehatan. Belum ada jaminan Ramadan tahun depan kita masih hidup atau sudah terkubur di bawah rindangnya pohon Kamboja. Oleh karena itu, kesempatan ini harus jadi kesempatan yang terbaik. Banyak keluarga kita, sahabat kita, orang-orang terdekat kita yang berharap tahun inilah menjadi tahun terbaik ibadah Ramadannya. Tapi untung tak dapat diraih, malang tak dapat ditolak, panggilan Allah lebih dulu kepada mereka. Rasulullah sudah membuat janji kepada kita semua. Di Ramadan ini banyak bonus, banyak hadiah. Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Siapapun di antara kamu yang berpuasa dengan baik di bulan Ramadan, lalu menghidupkan malam-malam Ramadan dengan ibadah, tarawih, witir, tadarus, keluar Ramadan, ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Allah akan ampunkan dosa-dosamu yang telah berlalu. Jadi bisa ndak dosa kita hapus sebelum kita meninggal dunia? Bisa. Ada ndak harapan kalau seluruh kesalahan kita, seluruh maksiat yang telah kita buat, noda hitam yang telah kita tulis, Allah hapus, Allah bersihkan, Allah jadi buat pemutihan untuk itu? Ada. Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang, dan Maha Pengampun. Karena itu momentum kepada kita, jangan sampai kesempatan ini sia-sia.
Apa yang harus pertama kita lakukan? Hal yang pertama kita lakukan, karena ini baru hari pertama, sucikanlah hati kita terlebih dahulu di awal masuknya bulan suci ini. Jangan sampai sholatnya khusyuk, hatinya masih busuk. Puasanya rutin, gunjingnya masih rutin. Baca Qur'annya sampai hatam, tapi dendamnya tidak pernah hilang. Ramadan dia bulan suci. Kalau kita akan disucikan di bulan ini, syaratnya apa? Sucikanlah hati kita terlebih dahulu. Karena itu di hari pertama ini kita semua punya 4 pilihan. Bapak Ibu mau pilih yang mana terserah, tapi jangan sampai tidak ada pilihan. Tentukanlah pilihan, karena ini sudah hari pertama kita melaksanakan ibadah puasa pada tahun ini. Pertama, untuk membersihkan hati itu, orang yang lebih dulu mau mengalah untuk minta maaf, lebih dulu dia mengalah, walaupun belum tentu salah, dia yang mengulurkan tangan, dia yang memohonkan maaf, dia yang bertanggung jawab, itulah orang pemberani. Kalau ingin dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang pemberani, beranilah untuk meminta maaf, beranilah untuk bertanggung jawab, beranilah untuk mengalah kalau pernah tersalah. Jenderal bintang 4 kalau sudah salah tidak mau mengaku salah, tidak mau untuk bertanggung jawab dengan kesalahan itu, jangan-jangan itu bukan pemberani, jangan-jangan itu seorang pengecut. Bintang 4 tapi tidak mau mengalah kalaupun sudah salah, itu bukan pemberani. Mending yang tamtama, yang kopral, kalau salah mau mengaku salah, salah siap bertanggung jawab, salah mau memohonkan maaf, itulah sebenarnya yang pemberani itu. Karena itu bukan dihitung dari pangkatnya, bukan dihitung dari status sosialnya, gelar akademisnya, profesor, doktor, insinyur, MBA. Sudah salah tidak mau minta maaf, sudah salah tidak mau mengalah, sudah salah tidak mau bertanggung jawab. Pengecut, mental penakut itu. Karena itu, untuk membersihkan hati kita, pilihannya bukan terserah kepada orang. Itu makanya kalaupun banyak masyarakat kita yang sudah membiasakan balimau, yang dilimaukan itu bukan rambut tapi hati. Yang dibasuh itu bukan kulit tapi jiwa. Tidak ada gunanya habis jeruk satu rumpun kalau hati masih busuk. Udah salah pun tak mau mengalah. Tidak ada gunanya habis sabun mandi satu lusin, mandinya seharian kalau hati masih kumuh. Bukan harta kita yang dilihat, bukan pangkat kita yang ditengok, bukan jabatan kita yang akan dipandang orang, tapi mau ndak mengalah, mau ndak meminta maaf, mau ndak bertanggung jawab kalau sudah bersikap dan berbuat salah. Satu. Yang kedua, orang yang lebih dulu mau untuk memaafkan kesalahan orang lain. Tak perlu salaman, tak perlu pegang tangan, tak perlu ketemu orang, tak perlu ada pesan. Mau dia memaafkan kesalahan orang lain karena hanya ingin mengharap ridha Allah. Tak perlu salamannya.
tak perlu ketemu orangnya. Itulah orang paling kuat. Bapak saudara, kalau sampai hari ini pun belum sanggup untuk memaafkan orang, jangan-jangan belum jadi orang yang kuat. Nah, kuat itu bukan dihitung dari ototnya saja, bukan dihitung dari kuat bekerjanya, kuat berjalannya, kuat berlarinya, kuat memukulnya, tapi dihitung kuat tidak dia memaafkan kesalahan orang lain. Yang paling kuat di antara kamu, kata Rasul, bukan yang paling kuat tenaganya, bukan yang paling besar ototnya, tapi yang paling kuat mengendalikan hawa nafsunya. Nah, termasuklah hawa nafsu tentang dendam, amarah, sakit hati, bisa ndak? Tanpa harus bertemu orangnya, tanpa harus ada pesannya, tanpa harus ada tangannya, kita maafkan. Itulah tanda kita orang yang sudah kuat. Ini sudah masuk hari pertama, ditunggu ndak juga salaman dia, ditunggu ndak juga ada pesannya, dinanti ndak juga datang dia. Apakah masih kita tunggu-tunggu juga? Nah, sudahlah, maafkan sajalah. Nah, dalam Al-Quran perintahnya itu tidak harus menunggu tangan, menunggu pesan, menunggu ketemu orang. Khuzil afwa, berikan sajalah maafmu. Kalau diberi, tidak usah pakai syarat-syarat. Kalau diberi, berikan sajalah tanpa harus ada pamrihnya. Orang yang sanggup memaafkan kesalahan orang lain, itulah orang paling kuat. Bahkan sekarang salam-salaman tidak musimnya lagi, apalagi lama-lama salamannya. Mohon maaf lahir batin ya, semua kesalahan. Yo maaf, kok terasa agak angek. Bara suhu kini 39,99. Sejak bara hari ko, ala 3 hari ko damam batuk-batuk. Tuh, yo tapi alun ada keluar hasil laboratorium nilai do, ragu-ragu juga awak lain tak covid ko aja. Salaman tak juga lapeh-lapeh do. Kan itu tidak diminta. Kan salamannya, tapi memaafkannya. Tempatnya jauh, rumahnya pun sudah pindah, alamatnya juga sudah tidak di tempat yang semula. Kan dicari jolai, nehi itu. Mendingan sudah, maafkan sajalah. Dua. Yang ketiga, pilihannya orang yang lebih dulu sanggup untuk melupakan seluruh kesalahan orang lain. Tak diingat lagi, tak dikenang lagi, tak takana-takana juo, tak terbayang-bayang di mata. Mampu dia lupakan selama-lamanya. Itulah orang paling bahagia. Selama Bapak Ibu tidak sanggup melupakan kesalahan orang, kalaupun sudah dimaafkan, Bapak Ibu tak akan pernah bahagia selamanya. Dululah dan maafkan, tapi sampai kini tak bisa dan lupuan, atau anggunglah surang. Lah acoknya minta maaf, tiap tahun rata-ratanya minta maaf lah dan maafkan. Tapi kalau takana awak tasiro-siro awak ramuak di siku haramu, tangguanglah surang. Makanya Pak Ibu, bukan hanya memaafkan yang diminta, sanggup enggak untuk naik levelnya lagi, melupakan kesalahan orang selama-lamanya, selama masih terbayang-bayang di mata. Jadi sumber penyakit juga itu. Selama masih takana-takana juo, sakit di hati bertambah juai mato. Padiah. Kalau takana itu tidak lalok den dah. Kalau tak bayang itu tidak ada selera makan dah. Kanalah taruh.
Orang yang bahagia adalah orang yang sanggup melupakan seluruh kesalahan orang lain yang pernah diperbuat kepadanya. Makanya syaratnya bukan sekedar memaafkan. Karena banyak orang pakai syarat-syarat. Lah dan maafkan yo, tapi ndak kaden lupuan. Nah, panjang itu mah. Alun salah saya lah itu dah. Ada kata kasa. Ada kata malui. Bagaimana supaya bisa mulus? Tuntaskan dua-duanya. Sudah maafkan, lupakan. Mencari orang yang tidak pernah salah tidak mungkin. Mencari manusia yang sempurna mustahil. Selama gading masih ada retaknya. Kalau tidak gading tidak retak, tidak mungkin itu. Kalau gading pasti ada retaknya. Di muka bumi ini gading yang ada retak satu cuma itu, ujung gading pasaman. Kalau gading yang asli rata. Sanggup tidak untuk melupakan? Baru kita akan dihitung orang yang bahagia. Sanggup minta maaf, jadi pemberani. Sanggup untuk memaafkan, orang paling kuat. Sanggup untuk melupakan, orang paling bahagia. Nah, puncak terakhir, orang yang sanggup untuk mendoakan kesalahan orang lain agar diampuni Tuhan, mendoakan musuh-musuh besarnya agar Allah ampuni kesalahan orang tersebut. Allah berikan petunjuk dan hidayah, Allah berikan jalan yang lurus. Itulah orang terbaik di muka bumi. Kadang sudah dimaafkan, sudah diangsur pula dilupakan. Tapi kalau didoakan, tidak pula doa yang baik. Ya Allah, ya Tuhanku lah dan maafkan, lah dan lupuan. Tapi ya Allah, kalau bisa baleh jualah sakit hati dan kuan. Tuhan seolah-olah tukang untuk menuntut balaskan dendam saja. Kenapa tidak didoakan supaya dapat petunjuk? Ya Allah, ya Tuhanku, karena ingin mengharap rahmat dan berkah-Mu, mengharapkan makfirah-Mu, seluruh kesalahan syanu sudah kumaafkan, sudah kulupakan. Di hati ini ya Allah tidak ada lagi dendam, tidak ada lagi sakit hati, tidak akan ada lagi tuntut balas. Ampuni kesalahan mereka semua ya Allah. Maafkan seluruh perbuatan hilaf selama ini yang mereka perbuat ya Allah. Tunjuki mereka ya Allah ke jalan-Mu yang lurus. Bimbing mereka dengan hidayah dan petunjuk-Mu. Kuatkan aku ya Allah agar ikhlas, sabar dan tawakal. Baru masuk doanya. Nah, kenapa Rasulullah itu menjadi manusia paling luar biasa? Tidak ada doanya yang buruk. Musuh terbesarnya didoakan jadi sahabat. Umar bin Khattab jadi sahabat, Suraqah jadi sahabat, Dadsur jadi sahabat. Itu orang yang niatnya bukan niat untuk memukul, membunuh itu. Kenapa nama Buya Hamka itu tidak bisa hilang di masyarakat? Kira-kira 100 tahun yang akan datang, hilang tidak nama Buya Hamka di Indonesia? 1000 tahun yang akan datang, hilang tidak, hapus tidak nama Buya Hamka itu? Tidak akan hilang. Kenapa? Dia sanggup mendoakan musuh-musuh besarnya agar diampuni Tuhan. Kita kalau ingin nama kita dikenang orang setelah kita meninggal dunia, nama tidak hapus, ditulis dengan tinta emas dalam sejarah. Syaratnya beranilah untuk meminta maaf, sangguplah untuk memaafkan, kuatlah untuk melupakan, dan buat satu hal yang paling tertinggi, doakanlah agar Allah mengampuni dosa dan kesalahan orang yang pernah berbuat salah kepada kita. Pak jemaah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.